Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kali ini saya akan memberikan materi saya, yaitu bersukacitalah. Pada hari Sabat kemarin saya menyampaikan satu materi yang saya beri tema, jangan takut. Sekarang kalau saya boleh tanya kepada saudara, apakah saudara masih ada rasa takut untuk menjalani kehidupan di dunia ini? Saya sangat bersyukur kalau semua saudara yang bisa mengikuti streaming kami tidak lagi takut. Karena apa yang ditakutkan Bapak Ibu Saudara? Kalau saat ini kami hanya mendengar banyak hal, yang ditakutkan itu hanya seputar peraturan manusia biasa. Enggak usah takut Bapak Ibu. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh akan dilindungi oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Oleh karena itu sekarang saya tambahi, setelah tema jangan takut, maka saya berikan tema bersukacitalah. Kalau sudah tidak takut kan harusnya bersukacita Bapak Ibu. Kita nggak perlu lagi pusing dengan peraturan-peraturan manusia yang saya pikir konyol sekali. Ya. Sekarang yang terpenting adalah dekat sama Bapak Yahweh saja. Kita sudah berada di penghujung zaman. Yesua tidak lama lagi akan segera datang untuk yang kedua kali. Bersukacitalah, karena sebentar lagi dia akan jemput kita, akan menuju ke negeri yang penuh dengan cahaya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berbicara tentang masalah bersukacitalah, saya akan menaikkan sebuah kisah. Kisah ini diambil dari sebuah buku ya yang diberi tema adalah Copycat Marketing 101 yang ditulis oleh Burke Hedges ya. Nah, di sana diceritakan saudara-saudara ada seorang manajer yang sedang pusing memikirkan hutang-hutangnya yang begitu menumpuk. Sehingga hidupnya itu sedih sekali. Begitu dia bangun pagi, dia buka mata, yang ada di pikirannya adalah, aku harus memberesi hutang-hutangku. Namun demikian Bapak Ibu, orang ini masih bingung, saya kalau membayar hutang-hutang saya bagaimana? Sedangkan uang saya sudah sangat sedikit. Jadi pikirannya itu kacau balau. Lalu dia mengambil satu inisiatif. Saya akan mengunjungi seorang ahli keuangan yang akan memberikan masukan supaya saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Lalu diteleponlah seseorang yang bisa memberikan solusi bagaimana saya bisa menyelesaikan keuangan saya. Lalu dibuatlah sebuah agreement atau perjanjian. Kita nanti akan ketemu di mana. Nah, ahli keuangan atau ahli manajemen itu dia mengatakan, silahkan kamu datang ke kantor saya. Dia tunjukkan alamatnya. Lalu si manajer ini Bapak Ibu, dia datang ke kantor tersebut. Dan kantornya itu ada di Park Avenue. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini ya Bapak Ibu. Sang manajer tadi dia datang ke sana. Lalu dia masuk ke dalam ruang tunggu. Di ruang tunggu penasehat keuangan itu ternyata tidak ada yang menyambut di sana.
Lalu manajer ini dia berpikir, kok saya tidak disambut? Terus saya menemui ahli keuangan ini bagaimana caranya? Pada waktu dia menoleh, ternyata dia temukan di sana ada 2 pintu, Bapak Ibu. Pintunya sama. Cuman di 2 pintu itu ada tulisan di atasnya. Yang sebelah kiri itu bekerja untuk orang lain, sedangkan yang di kanan itu kerja independen. Lalu si manajer ini berpikir, saya pasti akan memilih yang kiri, karena saya memang bekerja untuk orang lain. Nah, lalu dia pergi berdiri di depan pintu yang bertuliskan bekerja untuk orang lain. Lalu dia buka pintunya dan akhirnya sang manajer itu masuk. Namun demikian, saudara-saudara, pada waktu dia masuk, dia berjumpa lagi dengan 2 pintu yang sama. Yang sebelah kiri berpenghasilan lebih kecil dari 500 juta. Sementara yang di kanan berpenghasilan lebih besar dari 500 juta. Lalu si manajer ini berpikir, saya tidak mungkin untuk masuk ke pintu yang di sebelah kanan. Saya akan masuk di pintu yang di sebelah kiri, karena memang penghasilan saya lebih kecil dari 500 juta. Dia masuk ke pintu itu, saudara-saudara. Kemudian, ketika dia masuk, dia berjumpa lagi dengan pintu yang sama. Tetapi kali ini, pintu itu bertuliskan menabung lebih besar dari 30 juta per tahun. Sementara yang di sebelah kanan menabung lebih kecil dari 30 juta per tahun. Sang manajer ini berpikir, saya tidak mungkin masuk ke pintu yang di sebelah kiri. Apalagi sekarang hutang saya banyak. Tentu saya cocok di sebelah kanan. Lalu sang manajer ini masuk ke pintu di sebelah kanan. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu? Pada waktu dia masuk ke pintu yang di sebelah kanan, ternyata dia berada kembali di luar, kembali ke tempat asalnya dia mau masuk ke kantor tersebut. Kisah ini adalah sebuah ilustrasi. Bagaimana kehidupan kita itu terkadang seperti orang ini, saudara-saudara. Dari kisah ini, itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak mau melangkah untuk mengambil masuk ke pintu yang lain yang belum pernah dia lewati. Memang kalau kita lihat tadi, ada beberapa pintu yang tidak cocok untuk dia. Yang pertama adalah bekerja independen. Dia lebih memilih bekerja untuk orang lain. Nah, kenapa dia tidak mengambil langkah untuk masuk ke bagian bekerja independen? Bukankah sebetulnya dia bisa masuk ke sana? Tetapi di pikirannya itu sudah terkunci bahwa saya itu bekerja untuk orang lain. Kemudian pada waktu masuk juga di sana tertulis penghasilan lebih kecil dari 500 juta, sementara yang kanan berpenghasilan lebih besar dari 500 juta. Coba saudara pikir, kenapa orang ini tidak mau masuk ke penghasilan yang lebih besar? Ini adalah dikontrol oleh pikiran bawah sadar bahwa memang engkau penghasilannya lebih kecil. Bukankah sebetulnya pria ini bisa masuk ke tempat yang di sebelah kanan yang tertulis
berpenghasilan lebih besar dari 500 juta. Toh nanti kalau ditanya, dia bisa saja menjawab, ini iman saya, ini visi dan impian saya. Tetapi manajer ini dia lebih suka apa yang sedang dia alami. Kemudian masuk lagi, tertulis menabung lebih besar dari 30 juta per tahun, sementara yang kanan lebih kecil. Dia pilih, saya tak pilih yang ini. Memang faktanya seperti itu. Dan akhirnya apa? Karena gaya berpikirnya masih sama, dia akan kembali ke tempat semula. Bapak Ibu yang terkasih, ilustrasi cerita ini sebetulnya menjadi gambaran di dalam kehidupan kita. Apa sebabnya? Seperti yang hari Sabat kemarin saya sampaikan, banyak orang yang takut menjalani kehidupan di dunia ini. Karena yang dia lihat adalah sekeliling. Sekeliling yang menyulitkan. Kenapa dia tidak melihat akan kemahakuasaannya Bapa Yahweh? Dia tidak melihat keperkasaannya Bapa Yahweh. Apalagi kalau saudara sudah punya mindset yang salah. Tadi saya ditelepon oleh seseorang, saudara-saudara. Dan orang itu, dia bercerita kepada saya bahwa saya ini adalah salah satu dari jemaat yang begitu besar, banyak mujizat di gereja itu, macam-macam dia cerita banyak mujizat. Lalu dia berkata, tapi perekonomian saya itu berantakan kacau balau. Lalu saya bertanya, pernah enggak kamu lihat video saya yang temanya hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Dan di situ juga ada metode 55x5. Dia bilang, saya sudah lihat Pak, tapi hanya sekilas, cuma judulnya saja. Tapi saya tidak membuka. Saya tanya, kenapa Anda tidak membuka? Ya karena saya sebetulnya kurang sejahtera ya, dengan penyebutan Yeshua HaMasyiah. Saya sudah terbiasa dengan Yesus Kristus. Oh ya? Tapi Pak, Yesus Kristus itu ada mujizat loh Pak. Bapak akui enggak? Saya bilang, saya itu dulu pendeta GBI, saya bilang begitu. Dan saya mengakui di banyak apapun ada mujizat. Dukun pun juga bisa bikin mujizat. Dan saya katakan, kalau memang kamu mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, apakah kamu tidak mau untuk ditingkatkan lagi pengetahuanmu? Saya katakan, saya juga dulu memanggil Yesus Kristus dan nama sesembahan lain yang bukan dari Israel. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya akhirnya tahu. Sama seperti saya tanya sama kamu. Dulu waktu kecil kamu nyanyi bintang kecil di langit yang tinggi. Dan kamu terima itu. Dan kamu anggap itu tidak ada kesalahan. Tetapi setelah engkau dewasa, apakah engkau tetap mengakui bahwa bintang itu adalah kecil? Ya tidak. Lah makanya, dulu kamu kenalnya Yesus sama yang lain. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu, kamu diajari bahwa nama yang sebenarnya itu Yeshua HaMasyiah. Os itu bukan nama. Saya bilang begitu, Bapak Ibu. Os itu semua nama, nek dilebokke ke Yunani tambahi os semua. Itu bukan nama. Saya bilang Matai jadi Mateus, Yakub jadi Yakobus, Sakae jadi Sakeus, apalagi Yesua jadi Yesus. Lah yang benar itu yang mana? Sedangkan saya saja namanya Lukas Sutrisno. LUKAS dan LOE itu sudah beda. Jadi
kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa yang namanya mujizat itu mah gampang, semua dunia alam roh bisa lakukan itu. Tapi sekarang kalau kita bisa ngerti tentang nama Bapa Yahweh, kenapa kamu tidak paham? Iya juga sih, ya makanya jangan kamu berprinsip dari dulu sudah seperti itu. Ya kamu kan akan ditingkatkan, masa kamu mau sekolah SD terus? Kan ya tidak, dengan berjalannya waktu Tuhan singkatkan, apalagi ini nubuatan akhir zaman. Walaupun demikian saya sih maklum Bapak Ibu, jangankan kok jemaat biasa, lah pendeta saja yang katanya sekolah teologi ya, yang katanya ngerti nama Bapa saja, nggak punya nyali untuk menyampaikan nama besar Bapa Yahweh. Bahkan yang sudah menyebut aku bahkan jumpa dengan Bapa Yahweh pun nggak berani untuk menyampaikannya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kenapa ada rasa takut? Kenapa kita tidak bersukacita? Karena kita sudah mengenal nama yang benar. Makanya pada saat ini saya menyampaikan bahwa jangan kita itu berputar-putar terus di situ. Ayo kita belajar untuk melangkah keluar. Agar supaya pengetahuan kita semakin luas, nama kudus Bapa Yahweh menjadi semakin tenar. Kalau Anda tidak berani, ya apa bedanya dengan manajer tadi? Berputar-putar di tempat yang dia pikir nyaman. Kenapa tidak berani keluar? Kenapa tidak berani memilih di pintu yang nampaknya sulit? Wah, penghasilan saya kecil. Kenapa Anda tidak berani untuk berani beriman? Aku penghasilannya besar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu baru cerita tentang ilustrasi tadi. Pintu yang sama akan membawa hasil yang sama. Dan dia selalu dipermainkan oleh pikirannya sendiri. Sehingga saya mengatakan itulah penjara pikiran. Saya pernah menyampaikan materi ini, saudara cari saja di video saya. Ada yang namanya penjara pikiran. Itulah yang dibilang mindset yang salah, yang harus diubah sehingga hidup kita bisa semakin diberkati, semakin berlimpah. Karena di akhir zaman ini, Bapa Yahweh hendak mendemonstrasikan kuasanya bahwa dia betul-betul mengasihi engkau dan membelakan kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saya boleh tanya, peraturan-peraturan yang sekarang ada di seluruh dunia ini, siapa yang bikin? Manusia atau Tuhan? Manusia loh saudara. Manusia itu dengan sombongnya, dia bikin aturan-aturan seenak-enaknya sendiri. Tapi saya katakan, sesulit apapun engkau, tidak usah takut. Karena ada Bapa Yahweh yang pasti memberikan pertolongan dan pembelaan dalam hidup saudara. Percayalah Bapak Ibu, yakinlah bahwa kita bukan menyembah Tuhan yang hanya sebuah teori saja. Tidak. Kita bukan menyembah Tuhan yang mati, tetapi kita menyembah kepada Tuhan yang hidup, yang akan selalu mendampingi hidup saudara. Haleluya. Jadi pagi ini saya sampaikan materi yang lanjut kemarin. Kalau kemarin jangan takut, sekarang bersukacitalah. Kalau betul saudara tidak takut, ayo bersukacita Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang bersukacita. Saya akan naikkan sebuah ilustrasi yang kedua. Mungkin ini bukan ilustrasi, tapi kisah nyata. Ada seorang penemu sikat gigi. Namanya adalah William Edis.
Apa yang dia lakukan? William Edis ini seseorang yang sedang dipenjara. Tetapi dia menemukan sikat gigi, saudara. Cara bikin sikat gigi. Dia pakai tulang, ya, kemudian tulangnya itu dilobangi, kemudian dikasih bulu-bulu binatang. Kemudian dilem. Nah, itu dipakai untuk sikat gigi, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Penemuannya itu akhirnya membawa dia menjadi jutawan. Setelah idenya ini dikembangkan dengan menggunakan serat nilon dan diproduksi oleh perusahaan yang bernama DuPont di tahun 1938. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di sini, ya, bahwa William Edis memang tubuhnya dipenjara, tetapi pikirannya tidak terpenjara, saudara. Dia bisa menemukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya katakan fisiknya boleh dipenjara, tapi pikirannya tidak dipenjara. Tetapi banyak orang yang secara fisik tidak dipenjara, tetapi pikirannya terpenjara. Pikirannya terpenjara oleh apa? Oleh ucapan-ucapan dan gaya berpikir yang salah, yang bernama mustahil, tidak mungkin, tidak bisa, bahkan kata-kata semoga, mudah-mudahan, jikalau, seandainya, barangkali, akan, apabila, itu tidak bisa dipakai, saudara. Kalau saudara masih sering menggunakan kata-kata seperti itu, maka untuk mendapat mujizat sangat sulit, Bapak Ibu. Kita harus belajar untuk menyingkirkan kata-kata yang nampaknya sopan, tetapi membahayakan alam roh kita. Sekarang saya menganjurkan saudara, jalani saja hidup ini dengan percaya bahwa Bapa Yahweh selalu melindungi hidupmu. Setelah itu jangan berpikir dengan kata-kata yang saya tulis ini. Yang lebih spesifik lagi kalau saudara lihat di materi saya yang judulnya adalah sopan tapi merusak. Itu sudah saya sampaikan 1 tahun yang lalu. Silahkan saudara bisa ulang kembali materi saya ini, sehingga pikiran dan mulut kita itu tidak berbicara tentang hal-hal yang akan menyumbat mujizat hidup saudara sendiri. Saya ingin ajak saudara kita sebagai orang-orang yang mengagungkan Bapa Yahweh, supaya berbeda dengan orang-orang di luar sana. Ingat Bapak Ibu, orang-orang di luar sana bingung, enggak karuan saudara. Saya banyak dapat WA. Dia bilang, Pak ini peraturannya kok jadi begini ya. Ke pasar harus bawa surat vaksin katanya. Saya nyebutnya triple sick. Ya. Saya menyebutnya adalah angka bilangan binatang itu. Saya berharap ini enggak di take down saudara ya. Ya, saya berharap enggak di take down. Ya. Jadi saya menggunakan kata-kata seperti itu. Ya saya bilang kalau ada peraturan seperti itu ya jangan belanja di pasar. Gampang toh. Tukang sayur jalan ya masa tukang sayur mau, kamu beli sayur saya harus nunjukin surat gini. Ayo bangkrut saudara. Ya. Kita nggak perlu pusing hal ini. Ada saja jalan dari Bapak Yahweh. Mati hidup kita itu bukan di pembuat peraturan itu tahu. Saya kasih tahu, bahkan mungkin saudara yang nonton sekarang ini, saudara yang bikin peraturan nih, saya kasih tahu kamu. Mati hidup manusia bukan karena kamu, tapi karena Tuhan.
Itu iman saya. Ya, mungkin kata-kata saya agak nggak nyaman bagi telinga saudara, tapi itulah saya orang yang beragama. Saya tahu mati hidup saya bukan di tanganmu, tapi di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi nggak perlu pusing Bapak Ibu. Makanya bersukacitalah, ayo bersukacita. Bagaimana kita tidak bersukacita? Kita sudah dapat jaminan keselamatan. Ya, saya akan ambil satu contoh. Nih, satu contoh nih. Mengapa Paulus dapat memberikan penghiburan pada orang-orang yang berada di luar penjara? Tubuhnya di penjara. Tapi pikirannya tidak di penjara, saudara-saudara. Bahkan Paulus memberi nasihat. Saya katakan banyak nasihat-nasihat Paulus. Itu dia tulis bukan di sebuah villa yang indah. Tidak. Paulus nulis juga bukan berada di hotel berbintang 5. Tidak. Tapi dia menulis itu di sebuah penjara yang gelap. Dia bahkan menulis itu di tempat yang manusia pasti sengsara. Namanya saja penjara pada zaman dulu tidak seenak sekarang. Penjara zaman dulu itu bentuknya seperti gua, saudara. Di bawah gelap gulita, mungkin juga banyak air di situ, atau bahkan ada tikusnya, ada kecoaknya, ada kelabangnya, bisa saja terjadi. Tapi Paulus tidak bisa dipenjara pikirannya. Dia bisa dipenjara fisiknya, tapi tidak bisa dipenjara pikirannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang ini yang saya katakan triple six sedang mulai menguasai dunia. Seluruh dunia harus tunduk kepada mereka. Tapi kita anak-anak Bapa Yahweh harus tunduk kepada aturan Bapa Yahweh, bukan kepada manusia. Orang yang ada di dalam penjara biasanya itu meratapi diri. Orang yang ada di dalam penjara biasanya menangis setiap hari. Orang yang ada di dalam penjara biasanya hari-harinya akan terasa panjang. Orang-orang yang ada di dalam penjara bahkan kadangkala stres dan ingin bunuh diri. Orang yang ada di dalam penjara juga biasanya mudah tersinggung dan mudah marah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi kita lihat bagaimana kata-kata Rasul Paulus atau Rabi Shaul, dia bisa memberikan banyak penghiburan kepada orang-orang yang ada di Filipi, yang ada di Roma, yang ada di Korintus. Itu luar biasa. Saya bacakan beberapa ayat. Roma 12 ayat 12 dikatakan, dengan bersukacita dalam pengharapan, dengan tabah dalam kesukaran, dengan bertekun dalam doa. Perhatikan kata dengan bersukacita dalam pengharapan. Itu luar biasa, saudara. Kemudian dia tulis lagi di Korintus, yaitu 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Ingat, Paulus nulis ini saat dia berada di dalam penjara. Dikatakan apa? Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah, hendaklah kamu disempurnakan, hendaklah kamu terhibur, pikirkanlah hal yang sama, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Elohim, kasih dan damai sejahtera akan ada bersama kamu. Itu dahsyat sekali, saudara. Saya membaca 2 ayat ini saja, saya merinding. Saya bilang ini dahsyatnya minta ampun. Luar biasa Paulus ini, saudara. Nah, jangan sampai kita yang ada di luar, pikiran Anda terpenjara, takut, cemas. Ayo bersukacita pagi hari ini.
Kemudian di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 18 dikatakan, dan kamu pun sama, bersukacitalah, bahkan bersukacitalah bersamaku. Kalau Paulus ngomong ini di villa yang indah, di hotel berbintang 5, atau di sebuah kapal pesiar, mungkin kita maklum, saudara. Tapi dia ngomong seperti ini saat dia ada di dalam penjara. Dan itu tidak semua orang bisa lakukan itu. Oleh sebab itu, kita ayo bebaskan pikiran kita. Saya berharap saudara yang kemarin sudah merasa tidak lagi takut, ayo bangkitkan imanmu bahwa engkau tidak sendiri, tapi bersama dengan Roh Kudus yang selalu mendampingimu dimanapun engkau berada. Kemudian di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang keempat, Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Aku mau mengatakan sekali lagi, bersukacitalah. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kembali bersukacita. Ini kalau saya kumpulkan kata bersukacita dari tulisannya Rasul Paulus akan sangat banyak. Nanti bisa-bisa jadi concordance, saudara-saudara. Tapi saya ambil beberapa cuplikan saja, ada 4 ayat yang saya cuplik. Tapi intinya sama, kita harus bersukacita. Di dalam anugerah dan kasih Bapa Yahweh. Dan saya katakan, Bapa Yahweh akan selalu menjaga hidupmu. Saudaraku yang terkasih, memang kalau kita bicara bersukacita, itu banyak ragamnya. Ada orang yang bersukacita, tapi dalam kesalahan pun ada, saudara-saudara. Maka saya katakan bersukacitanya itu harus bersukacita yang sesuai firman Tuhan. Ya, bukan bersukacita yang salah, Bapak Ibu. Saya ambil contoh misalnya. Orang bersukacita, ini yang salah ya. Orang bersukacita ketika apa? Ketika dia bebas dari suaminya atau istrinya. Mungkin suami atau istrinya cerewet di rumah. Sementara dia ada di luar kota, dia bilang, aku bebas, aku bersukacita. Itu juga bersukacita. Kemudian ada lagi orang bersukacita. Aku bebas, aku bersukacita. Karena apa? Tidak diatur oleh hukum Tuhan. Itu orang-orang yang berkata bagaimana? Aku tidak mau berurusan dengan agama. Aku mau bersukacita, aku mau bebas, aku mau pergi ke nightclub kek, aku mau pergi ke pelacuran kek. Emang lu pikirin, aku mau bebas, aku tidak akan bisa diikat dengan hukum yang seperti itu. Aku mau memuaskan diriku untuk bersukacita. Itu juga bersukacita, saudara-saudara. Tapi sukacita yang salah. Ada orang yang bersukacita saat memiliki harta banyak. Tetapi ada juga orang yang bersukacita karena dia merasa, aku punya wajah yang cantik jelita. Aku punya wajah yang ganteng. Orang bisa saja bersukacita, Bapak Ibu. Atau saya katakan, aku bersukacita karena punya kedudukan. Aku bersukacita karena aku punya jabatan. Ada lagi yang berkata, aku bersukacita karena aku bisa tidur bersama dengan perempuan-perempuan yang cantik. Orang juga bisa bersukacita, tapi bersukacita yang model seperti ini sebetulnya adalah sukacita yang semu. Dan sukacita yang bernuansa negatif ini akan membawamu masuk dalam sebuah bencana yang sangat besar. Hati-hati. Jadi saya ingatkan pada pagi ini Bapak Ibu, engkau bersukacita itu harus tetapi bersukacita yang sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kalau gitu ada pertanyaan, terus sukacita yang seperti apa yang sesuai dengan firman Tuhan? Yang pertama adalah bersukacita
Karena dia sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Kita lihat contoh Rabi Shaul atau Rasul Paulus sendiri. Kenapa dia bisa bersukacita sekalipun ada dalam penjara? Karena Paulus dulunya adalah orang yang menganiaya murid-murid Yesua. Tetapi ketika dia mau menghabisi orang-orang percaya yang ada di Damsyik, Paulus dengan gagahnya, dengan jabatan yang seolah-olah jumawa, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Siapa yang mengganggu gugat? Saya adalah anggota Majelis Agung Sanhedrin. Aku bukan cuma memutuskan perkara, memberi fatwa, tetapi aku adalah pelaksana fatwa itu sendiri. Kalau di Majelis Agung Sanhedrin membuat fatwa, murid Yesua harus dihabisi. Dia turun tangan sendiri menghabisi dengan kesombongan jabatannya. Di tengah jalan dia ketemu dengan Yesua. Dalam wujud cahaya, akhirnya dia bertobat di situ, saudara. Dan sejak seperti itulah menjadi titik balik dalam kehidupan Rasul Paulus yang tadinya membenci orang-orang percaya, sekarang dia mengasihi orang-orang percaya. Bahkan dia memberitakan Injil kemana-mana. Bahkan dalam kitab Perjanjian Baru atau Brit Hadasa, banyak tulisan-tulisan Rasul Paulus yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, inilah yang saya katakan, kita perlu bersukacita. Dulu dia menjalankan agamanya dengan ketat, tetapi tidak ada jaminan sama sekali. Mungkin saudara yang sekarang sedang menyaksikan streaming saya, engkau adalah orang yang masih jikalau ditanya, kalau engkau mati hari ini, kemana rohmu? Saudara mungkin masih bingung. Saudara mungkin tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Tapi sekarang saya beritahu, di dalam Tuhan Yesus HaMasiah ada jaminan keselamatan yang pasti. Jadi itulah yang perlu kita sukacita tiap hari, saudara. Kemudian yang kedua, Paulus bersukacita karena dia memiliki pengharapan, yaitu apa? Ada kehidupan yang kekal di Samayim, di balik kematian. Karena sebetulnya kematian itu hanyalah pindah alamat saja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, saya dan saudara itu sekarang sebetulnya sedang antri untuk mati, saudara. Cuman matinya kapan, tidak seorang pun yang tahu. Tetapi kapanpun kita mati, percayalah, engkau sudah dijamin keselamatannya. Engkau tidak akan pernah berurusan dengan api neraka. Tetapi engkau akan disambut dengan kedua belah tangan yang terbuka, yaitu Yesus HaMasiah sendiri yang berkata, marilah anakku yang aku kasihi. Aku telah sediakan rumah Bapa yang maha indah untuk hidupmu. Kita akan terkagum-kagum Bapak Ibu. Seperti yang saya kemarin ceritakan. Ketika kita nanti sampai di Samayim, masuk ke surganya Bapa Yahweh, setiap kita mengangkat tangan dan menyembah, memuliakan Tuhan, maka dari mulut kita akan memancarkan cahaya-cahaya yang indah. Itulah pengharapan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus, sekalipun di dalam penjara, dia bersukacita. Kemudian, saudara, kita bisa bersukacita karena mendapatkan pengetahuan tentang nama Sang Pencipta, sehingga bisa memanggilnya dengan benar. Kita tidak hidup dalam kebodohan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita menyadari
bahwa kita bisa mengenal nama besar Bapak Yahweh itu adalah suatu anugerah yang luar biasa yang Bapak berikan kepada kita. Dan sekarang yang keempat, saudara. Kenapa Rasul Paulus bisa bersukacita? Paulus itu bisa merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Sekarang yang ingin saya pertanyakan kepada saudara adalah, seberapa sering engkau mengagumi pertolongan dari Bapa Yahweh? Coba saudara lakukan sesuatu seperti yang saya lakukan. Ketika saya duduk sendiri, saya akan merasakan dan membayangkan pertolongan apa saja yang Bapak Yahweh sudah berikan kepada kita. Saya teringat ada lagu lama yang teksnya berbunyi, hitung berkat-Mu satu persatu. Itu sangat indah Bapak Ibu. Saya bisa membayangkan Tuhan, dulu saya tidak punya apa-apa. Dulu saya sekolahnya gobloknya luar biasa. Tapi sekarang oleh anugerah dan kasih Bapa, saya bisa melayani sampai hari ini. Itu hanya kemurahan dan kasih Bapa yang ajaib. Kenapa kita tidak mengingat-ingat kebaikan Tuhan? Daripada saudara nyinyirin orang capek, lebih baik ingat kebaikan Bapak Yahweh. Itu sangat bermanfaat untuk saudara. Rasul Paulus itu sangat bersukacita. Saya pun tiap hari selalu mengingat, hitung berkat-berkat dari Bapak Yahweh yang Tuhan sudah lakukan bagi kehidupan saya. Kemudian yang berikutnya saudara, apa yang membuat Paulus itu bisa bersukacita? Karena perubahan hidup yang tadinya Paulus hidupnya diwarnai dengan kebencian yang ada di dalam dirinya, bantai, bunuh, hancurkan. Tapi sekarang Paulus yang dia beritakan adalah hukum kasih karunia. Yang Rasul Paulus sampaikan adalah dia mengasihi Tuhan yang luar biasa. Itulah sebabnya Paulus bersukacita. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa bersukacita oleh anugerah dan kasih yang besar. Sekarang kita akan lihat poin yang berikutnya Bapak Ibu. Ada satu hal yang cukup menarik kalau saya berbicara tentang sukacita, yaitu ada seorang perempuan yang bernama Fanny Crosby. Mungkin saudara belum pernah dengar kisah perempuan ini. Fanny Crosby ini nama aslinya adalah Frances Jane Crosby. Dia lahir di Southeast Putnam County, New York, Amerika Serikat, tanggal 24 Maret 1820 dan meninggal di Bridgeport, Connecticut, tanggal 12 Februari tahun 1915 pada umur 94 tahun. Siapakah Fanny Crosby ini? Fanny Crosby adalah seorang perempuan yang mengarang banyak lagu-lagu gereja, Bapak Ibu. Ada sekitar 8.000 lagu-lagu himne Kristen Protestan yang dia tulis. 8.000 lagu itu tidak sedikit, Bapak Ibu. Dan perempuan ini sebetulnya dulunya pada saat lahir, ini perempuan yang normal, saudara. Tetapi pada saat berumur 6 minggu, dia terkena flu dan matanya mengalami peradangan. Tetapi sayang sekali ketika dia dibawa ke dokter, terjadi malpraktek sehingga membuat matanya buta total. Apakah Fanny Crosby ini
sedih? Tidak. Sekalipun buta, dia bersukacita. Pernah ada seseorang yang berkata begini sama Fanny Crosby, betapa indahnya jika kamu bisa melihat. Tapi Fanny Crosby mengatakan, justru kalau aku boleh meminta, aku minta supaya aku terlahir tidak bisa melihat sama sekali. Dan kelak ketika aku membuka mataku, yang pertama kali aku lihat adalah juru selamatku yang telah menyelamatkan aku. Dialah orang yang aku lihat pertama kali. Saudaraku yang terkasih, ini membuktikan bagaimana Fanny Crosby itu tidak terbelenggu hanya karena matanya yang buta. Masing-masing yang namanya kesukacitaan itu bisa kita ciptakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari pada pagi ini saya ajak untuk kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Bayangkan dan ingat baik-baik akan kasih Tuhan yang begitu sempurna yang Bapa sudah berikan kepada kita. Dan saya yakin kalau kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh bisa bersukacita seperti itu, maka kita berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang saya akan ceritakan sebuah kisah yang terakhir, yang juga disebut bersukacita. Kalau saudara membaca di dalam kitab Lukas, pasal 15 ayat 8 sampai 10, di sana diceritakan tentang seorang perempuan yang kehilangan salah satu dari uang dirhamnya. Alangkah baiknya kalau kita baca ayat ini, karena ini hanya 2 ayat saja, saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 15 ayat 8 sampai ayat 10. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, jika dia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai dia menemukannya. Dan setelah menemukannya, dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga sambil berkata, bersukacitalah bersamaku, karena aku telah menemukan dirham yang telah aku hilangkan. Demikian pula aku berkata kepadamu, sukacita akan terjadi di hadapan para malaikat Elohim karena satu orang berdosa bertobat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat cerita ini, sebetulnya kalau kita mau hitung dengan dunia bisnis, kita akan rugi, saudara-saudara. Kenapa? Karena yang hilang cuma 1 dirham. Tetapi dia panggil sahabat-sahabatnya, panggil tetangganya yang tentunya pasti memberi makan, ya, memberi minum. Lah kalau dihitung, kalau temannya banyak yang datang, dia cerita tentang dirham yang hilang. Kalau yang hilang itu berapa ribu dirham? 1 dirham saja. Mungkin orang akan berkata, kok aneh? 1 dirham saja kok sampai sukacitanya kayak begitu. Saudaraku yang terkasih, saya perlu memberitahu. Dirham itu adalah uang perak yang nilainya hampir sama dengan 1 dinar atau upah kerja sehari. Dan kisah ini sebetulnya berbicara bukan nilai uang itu. Sekali lagi, kisah ini tidak berbicara nilai uang itu, tetapi nilai dari sebuah kesetiaan dan kepercayaan. Perempuan ini menjadi satu gambaran untuk kita semua, Bapak Ibu. Sama seperti cerita tentang 10 anak dara, yang 5 bijaksana dan 5 yang bodoh. Kalau kita lihat perempuan ini adalah gambaran kita. Di mana kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, apakah benar kita masih memegang kesetiaan kita kepada Tuhan?
Kalau dihitung nilai uang ini tidak seberapa. Tetapi dia panggil teman-temannya, dia panggil orang-orang yang dia kenal untuk bersukacita. Hanya 1 dirham yang hilang dan ketemu, saudara. Sekali lagi, ini tidak berbicara tentang nilai. Tetapi ini berbicara tentang kesetiaan dan kepercayaan. Karena uang ini adalah pemberian dari kekasihnya. Perempuan ini gelisah karena dia tidak tahu bahwa dirham itu adalah pemberian dari kekasihnya yang suatu kali harus ditunjukkan sebagai bukti kesetiaannya. Kita bisa bandingkan di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dikatakan, sebab aku mencemburui kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertonangkan kamu kepada seorang suami untuk mempersiapkan seorang perawan yang suci bagi Hamasia. Jadi ini berbicara masalah kesetiaan atau kepercayaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti kita sadari bahwa sejak kita lahir, Tuhan itu sudah memanggil kita dan bahkan Dia memberikan talenta-talenta yang luar biasa yang kita miliki. Sekarang yang jadi permasalahan adalah apakah engkau pakai talenta itu atau talenta itu hanya engkau kubur di dalam tanah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo kita bersukacita. Karena hidup kita di dunia ini bukanlah suatu kebetulan. Beritakan terus kebenaran firman Tuhan. Beritakan terus anugerah dan kasih dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar untuk semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin mengasihi Bapa Yahweh. Saya berharap kita semua sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita melihat dan kita tonjolkan sukacita kita. Sama seperti ketika apa? Kalau kita baca di ayat yang tadi ke-9 ya. Di ayat yang ke-10, di ayat yang ke-10, itu yang ditonjolkan dalam kisah ini adalah sukacita. Sama seperti ketika ada satu orang bertobat, sukacitanya itu seperti seorang perempuan yang kehilangan 1 dirham tadi, saudara. Saking sukacitanya, dia panggil teman-temannya semua. Begitu juga kalau ada satu orang bertobat, seluruh malaikat di Samayim akan bersorak-sorak. Kemudian akan terjadi sukacita kalau ada orang-orang yang tadinya murtad dan kembali. Saya memberitahu kepada saudara sekalian yang sudah meninggalkan Tuhan Yesua. Mungkin pada waktu itu engkau salah pengertian tentang Tuhan Yesua sehingga engkau meninggalkan Yesua. Tapi saya beritahu, tidak ada juru selamat lain di atas muka bumi ini selain Yesua Hamasia. Saudara boleh punya kepercayaan apapun, bahkan saya katakan dunia Kristen pun tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesua Hamasia. Dialah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia yang Dia mengulurkan tangannya untuk memberikan keselamatan kepada kita. Jadi bersukacitalah bagi saudara yang sudah meninggalkan iman kepada Yesua. Ayo kembali. Waktunya sudah tidak lama. Apa yang ditulis dalam kitab suci betul-betul sedang tergenapi, Bapak Ibu. Ada sukacita ketika engkau meninggalkan Tuhan dan kembali lagi. Saya tadi baru saja telepon dengan seseorang yang tadinya ikut kepercayaan lain dan dia kembali lagi dalam iman yang sama. Dia katakan, saya berterima kasih karena sekarang melalui video yang Pak Lukas bagikan di YouTube, saya tahu sekarang bahwa nama Tuhan saya
adalah Bapak Yahweh. Saya bilang, bagus, pertahankan imanmu. Saya bersuka cita Bapak Ibu. Karena orang ini dulunya Kristen, pindah ke agama lain. Dan ternyata setelah melihat video saya, dia balik lagi. Wah, ternyata Tuhan saya begini. Wah, luar biasa. Saya sangat senang sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang bersuka cita adalah orang yang menemukan Tuhan pada saat menghadapi masalah, pada saat menghadapi tekanan, pada saat menghadapi segala rintangan yang ada di dalam dunia ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya beritahukan kepada saudara, jangan takut, jangan gentar, bersukacitalah. Bapak Yahweh di dalam Yesus HaMasiah selalu menyertaimu sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Pada malam hari, pada pagi ini Tuhan, kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami tanamkan di dalam hati kami. Sehingga kami tetap tinggal di dalam anugerah dan kasih Bapa yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Dalam rangka ikut serta mengurangi angka penyebaran COVID-19, seluruh jemaat dihimbau untuk tetap melaksanakan ibadah secara online melalui channel YouTube Kehilat Aleph Tau dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah Raya 1 dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 6 pagi. Ibadah Raya kedua dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 6 sore dan ibadah Sabat dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Untuk ibadah onsite atau offline akan diadakan kembali setelah ada pengumuman lebih lanjut. Ibadah komunitas sementara ditiadakan dan kegiatan doa pagi dapat dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk melaksanakan peraturan pemerintah terkait rumah ibadah, maka ibadah Hari Raya Peniupan Nafiri, Pendamaian, Sukkot, Shemini Atseret, dan Simchat Torah akan dilakukan pembatasan jumlah jemaat yang mengikuti ibadah secara offline. Untuk itu, bagi jemaat yang rindu beribadah secara offline, saudara dapat mendaftarkan nama saudara melalui Google Form yang akan tersedia pada tanggal 6 Agustus 2021. Dan bagi anak-anak yang berusia kurang dari 13 tahun, tidak perlu mendaftar. Keluarga besar Kehilat Aleph Tau mengucapkan Yom Holedet Sameach bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya berkat dan anugerah Bapa Yahweh selalu melingkupi saudara. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya Bapak Ibu. Dan sebelum kita akhiri kebaktian kita pada pagi ini, karena hari ini adalah tanggal 1 Agustus, maka bagi saudara yang berulang tahun di bulan Agustus, saya mengundang saudara untuk bisa bersama-sama maju dan mengangkat tangan saudara. Kemudian seperti biasa pada tiap-tiap minggu pertama, kita akan memberikan persembahan tatangan untuk pembangunan Kehilat. Bagi saudara yang akan memberikan persembahan tatangan, silakan saudara bisa datang saja dan memasukkan berkat keuangannya di kotak yang sudah disediakan. Jadi silakan saudara bisa datang ke Kehilat, ya, bisa memasukkannya
di kotak persembahan tatangan. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan berdoa terlebih dahulu untuk mereka yang berulang tahun. Sekarang yang berulang tahun, angkat tangan saudara. Bapak Yahweh, pada pagi hari ini, saya berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Agustus. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar Engkau memberkati mereka, agar supaya di hari ulang tahun yang mereka alami saat ini, diberkati oleh Bapak Yahweh dengan sangat luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu lebih lanjut di dalam tangan-Mu. Yang masih sekolah beri hikmat, akal, budi, kepandaian. Yang sudah bekerja Tuhan berkati buah pekerjaan mereka semua. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami menyerahkan anak-anak-Mu semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Kami sekarang berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang memberikan persembahan tatangan ke tempat ini untuk pembangunan Kehilat. Bapak Yahweh berkati tangan-tangan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar anak-anak-Mu yang nebeng di rumah teman atau di rumah tetangga, mereka akan pulang, Tuhan jaga lindungi sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Baruk ata baer o faruk ata besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit ne kau friat mat ka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Juga menghibur duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan